mari kita lanjutkan kepada kasus 2 yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai kucing Pak Mulyadi dan kucingnya sebagai kucing yaitu saya Pak Eva Kurniawan dan saya sebagai observer. Mangga Pak Mulyadi. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam. Bolehkah saya minta waktunya? Saya ingin ngobrol dengan Bapak sebentar. Apa boleh, Pak? Siang juga, Rim. Wah, dengan senang hati. Mari sini. Apa yang kau akan ceritakan sama Bapak? Begini, Pak. Akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Situasinya sangat mengganggu pikiran saya, Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita? Kalau memang mau diskusi. Saya hanya ingin mendapatkan jalan keluarnya. Bagaimana saya bisa merasa nyaman kembali, Pak, belajar mata pelajaran tersebut, sehingga tidak mengganggu pikiran saya lagi. Terus selain itu masih ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Pak, agar mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran? Begini, Pak, saya merasa akhir-akhir ini tidak nyaman karena saya merasa tidak diperlakukan tidak adil, Pak, oleh guru tersebut dalam memberi nilai ulangan. Apa yang membuatmu merasa bahwa guru tersebut tidak adil terhadapmu? Guru tersebut kan membuka les privat di rumahnya, dan kebanyakan murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Sebentar, apakah bisa kamu jelaskan apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu yang membuat les privat tersebut? Coba jelaskan. Saya merasa bahwa nilai yang diberikan tidak adil. Murid-murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilainya selalu lebih baik dibandingkan saya. Oh, begitu rupanya. Baiklah, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapatkan dari ulangan, hal apa lagi kira-kira yang merasa tidak nyaman dari kamu? Saya juga merasa tidak nyaman, Pak, ketika guru tersebut sering mengolok-olok murid yang tidak mau ikut les privatnya. Boleh Bapak tahu seperti apa olok-olok tersebut? Beliau sering berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Oh begitu. Terus apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Saya merasa guru tersebut menyindir saya, Pak, karena saya tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Pak. Saya merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Sedangkan saya selalu tertinggal nilainya karena saya tidak mengikuti les tersebut. Sebentar, bila begitu. Selama ini langkah-langkah apa sih yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Pak. Apa yang kamu tanyakan kepada temanmu? Saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu kata temanmu bagaimana? Mereka bilang setelah ikut les mereka lebih paham, Pak, karena di les tersebut dibahas juga dengan penyelesaian soal-soalnya.
karena mereka dilatih dengan berbagai jenis soal. Dan mereka juga belajar lagi ketika di rumah dengan model soal lainnya. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Begini Pak, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Nah, terus kenapa tidak segera kamu lakukan? Saya ragu Pak, saya takut dimarahi. Loh, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi sama beliau? Belum sih Pak. Kalau begitu, mengapa tidak kamu coba? Benar juga ya Pak, harusnya saya mencoba menemui guru tersebut. Ya, betul. Dan itu bagus. Setelah kamu bertemu guru tersebut, kira-kira apa yang ingin kamu sampaikan ke beliau? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan ingin bertanya, apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas? Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi, ingin menanyakan alasan kenapa nilai saya selalu kecil. Bagus. Ayo lakukan itu. Selain itu, apa sih sebetulnya kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu bisa merasa yakin nih tadi bahwa akan mendapat nilai yang tinggi walaupun tidak ikut les privat misalnya? Saya suka belajar Pak di rumah. Setiap malam saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dan latihan soalnya pun dikerjakan. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga suka mencari sumber dari internet jika ada materi yang saya tidak pahami. Tetapi akhir-akhir ini, semenjak ayah saya sakit, saya lebih banyak membantu ibu mengurus ayah dibandingkan belajar. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh Pak, karena waktu belajar saya jadi berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les, ataukah kamu selama ini kurang belajar? Wah, bisa jadi karena kurang belajar Pak. Kalau misalnya seperti itu, menurutmu apa sih yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin Pak, karena saya harus menemani ibu untuk mengurus ayah yang sedang sakit. Tapi saya akan coba meminta bantuan Robi, teman saya Pak, yang ikut les tersebut. Dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Yaitu tadi Pak, yang pertama saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les karena harus membantu ibu mengurus ayah sakit. Dan kemudian juga bertanya apakah karena saya tidak ikut les itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Kemudian yang kedua, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga nilai saya bisa tinggi lagi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala dalam belajar, saya akan meminta bantuan pada Robi. Bagus, Bapak setuju. Rencanamu itu yang keren. Lalu, komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjelaskan rencanamu ini? Insya Allah besok pagi saya akan menemui guru tersebut Pak di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lagi lebih giat. Oke. Kira-kira siapa yang kamu akan mintai bantuan untuk menjalankan komitmen yang barusan ini? Saya akan meminta bantuan Robi
dan saya juga meminta dengan mohon kepada Bapak untuk selalu mengingatkan saya tentang komitmen tersebut. Nah, itu sangat baik untuk kamu lakukan dan kamu laksanakan dengan komitmen itu. Silahkan dilakukan oleh kamu, pasti mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih Pak, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Sama-sama. Saya pamit Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk pemainan peran roleplay di kasus 2. Di sini saya selaku observer akan mencoba memaparkan hasil observasi saya terhadap dialog yang sudah Bapak Mul dan Bapak Eva Kurniawan selaku kucing dan pamungkas kucing terapkan. Dan di sini saya melihat di observasi saya dalam langkah-langkah dalam model Tita, yang pertama adalah tujuan, kedua identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, sudah luar biasa kalau menurut saya, karena dalam tujuan sudah menyampaikan tujuan, artinya seorang kucing yang dilakukan oleh Pak Mulyadi sudah melakukan komunikasi yang asertif, bisa komunikasi asertif, melakukan pendengar yang aktif dan bertanya efektif, dan serta memberikan umpan balik, artinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat reflektif. Nah, terkait identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kuce atau seorang murid. Nah, di sini sudah dilakukan oleh seorang kucing, yaitu Pak Mul, sudah bertanya secara efektif, artinya sudah memberikan stimulus pada seseorang kuce dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berfokus pada tujuan potensi apa yang dimiliki seorang siswa tersebut. Nah, yang saya lihat kalau di rencana aksi itu sudah dilakukan jelas di situ, karena ada pertanyaan-pertanyaan beberapa rencana untuk mencapai tujuannya yang seperti apa. Artinya sudah memberikan pertanyaan stimulus yang mengarah pada rencana tujuan. Dan yang terakhir yaitu di tanggung jawab, sangat jelas tadi sudah berkomitmen, sudah menanyakan komitmen yang akan dilakukan seorang kuce dan mendorong dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dilakukan seorang kuce. Luar biasa sih ini. Baik, terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya amati, kurang lebihnya mohon maaf.